Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Januari 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sempat gaduh pengukuhan raja di Asilulu, Bahrum sampaikan permohonan maaf. Ketua Panitia Pengukuhan Adat Upulatu atau Raja Negeri Asilulu Maluku, Muhammad Bahrum, kalau menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan saat pengukuhan. Dia menyesali insiden yang hematnya bisa diselesaikan dengan baik-baik itu. Menurutnya kegaduhan itu di luar pengetahuan mereka. Pasalnya telah dilakukan mediasi bersama sebelum hari H pengukuhan. Sebelumnya sekelompok warga melakukan aksi protes saat pengukuhan berlangsung. Menurut informasi yang dihimpun, protes digelar menyusul penolakan tarian Cakalele oleh penari dari marga Kalau. Meski begitu, pengukuhan Upulatu Asilulu tersebut tetap berlangsung di tengah protes. Pengukuhan Muhammad Reza Pahlavi Eli sebagai Raja Negeri Asilulu sekaligus memutus kekosongan tahta yang telah kosong selama 16 tahun lamanya. Assalamualaikum. Raja ikona Nah, yang jadi persoalan di sini berkaitan dengan tari Cakalele dan tari Manulana. Itu dari dua orang yang diwakili ke panitia itu adalah orang-orang yang berasal dari mereka yang telah melakukan aksi itu. Yaitu yang pertama Ibu Siti Kalau dan kedua Megawati Kalau. Kenapa dari sana? Karena pemerintah tahu bahwa pada saat Raja Abdul Hadi Eli almarhum yang dikukuhkan pada tahun 1998 itu terjadi di mereka, rumah mereka. Tapi fakta sebelum itu, ketika Abdul Hadi punya bapak Haji Muhammad Eli itu dilantik secara adat pada tahun 1961. Itu tari Cakalele dan Manulana itu oleh Kalau Sowaki. Nah, tapi dalam perjalanan karena orang tua dari Kalau Sowaki menyerahkan ke sana untuk diperankan di sana. Itu artinya bahwa antara Kalau di bawah dan Kalau sana ada persaudaraan. Nah, dalam tindak lanjutnya, ketika panitia mulai bekerja pada tanggal 18 September dan tanggal 21 September, panitia melaporkan kepada Kepala Panitia Raja untuk melakukan rapat negeri terkait dengan penyampaian rencana pembentukan panitia oleh Bapak Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri dan rencana pengukuhan adat. Rapat masyarakat pada tanggal 21 September itu respon masyarakat cukup besar. Assalamualaikum. Raja ikona Tribuners, pengukuhan Raja Negeri Asilulu dihadiri 6 gandong. Negeri Asilulu kini memiliki Upulatu atau raja setelah 16 tahun tanpa pemimpin. Ialah Muhammad Reza Pahlavi Eli, dikukuhkan di Baileo Negeri Senin 17 Januari 2022 pagi sebagai Raja Negeri Pesia Nusa Telu. Pengukuhan pun berjalan sakral dan dihadiri ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Maluku. 7 gandong atau saudara negeri Asilulu turut hadir menyambut Raja baru, yakni Negeri Tulehu, Tial, Paperu, Sila, Pulaliu, dan Laimu. Tulehu, Tial, dan Laimu adalah gandong dari negeri berpenduduk Muslim.
sedangkan Paperu, Hulaliu, dan Sila berpenduduk Kristen. Para gandong 6 negeri itu pun telah datang di Asilulu beberapa hari sebelum pelantikan. Mereka juga ikut membantu persiapan teknis secara pengukuhan. Diketahui gandong merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada 2 atau lebih dari negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Ada tari ronggeng dari Jawa Barat di pengukuhan adat Raja Negeri Asilulu. Pengukuhan adat Raja Negeri Asilulu Maluku berlangsung meriah dihadiri ribuan pengunjung Senin 17 Januari 2022 pagi. Selain warga setempat, para pengunjung juga datang dari sejumlah pulau di bumi berjuluk Raja-Raja ini. Di antaranya warga Laimu dari Pulau Seram, Hulaliu dari Pulau Haruku, Paperu dari Pulau Saparua. Pengunjung lainnya dari Pulau Ambon seperti Tial dan Tulehu yang juga merupakan saudara gandong Asilulu. Rangkaian acara pengukuhan adat pun begitu sakral ditunggu para pengunjung. Namun satu dari banyaknya rangkaian acara, tarian ronggeng juga dipentaskan dalam acara tersebut. Dari pantauan tribunamen.com, sebanyak 10 remaja putri mempergerakan tari ronggeng untuk para tamu undangan yang hadir. Dengan gemulai, mereka berdendak mengikuti lantunan musik gamelan yang dimainkan. Tak seperti tari ronggeng versi aslinya yang lebih energik, namun tari ronggeng di Asilulu ini dipergerakan dengan lemah gemulai. Konon katanya tari tersebut diperkenalkan saat masuknya agama Islam dari salah satu tokoh agama Jawa Barat di bumi Asilulu. Berabad-abad yang lalu menggunakan kapal kayu bernama KM Rone. Sembari penari mengikuti irama gamelan, narator yang membawakan sejarahnya pun membuat masyarakat tak kuat menahan tangis membayangkan sejarah para leluhurnya. Diketahui dilantiknya Upulatu Reza Fahlevi Eli telah mengisi tahta negeri Asilulu yang kosong selama 16 tahun. Sambangi negeri Sepa dan Tamilow, Gubernur Murad bagi-bagi uang tunai hingga ratusan juta. Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi istrinya Widya Murad Ismail menyambangi 2 negeri di Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, yakni negeri Sepa dan Tamilow, Selasa 18 Januari 2022. Pantauan tribunamen.com, Gubernur bersama istrinya itu tiba di negeri Sepa pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Di sana gubernur dan rombongan disambut dengan tarian adat Cakalele oleh para pemuda dari suku Naulu. Di 2 negeri di selatan Pulau Seram itu, gubernur memberikan bantuan tunai sebanyak Rp203.500.000. Selain itu, mantan Kakor Brimob Polri juga memberikan bantuan beras sebanyak 10 ton. Bantuan tersebut menyasar warga korban konflik di akhir 2021. Dengan rincian bantuan sebesar 150 juta dan 5 ton beras bagi warga negeri Sepa dan 53.500.000 ditambah 5 ton beras kepada warga negeri Tamilow. Di negeri Sepa, uang tunai diberikan kepada 15 orang warga dusun Raunusa, negeri Sepa yang seluruh tanaman milik mereka dirusaki oknum warga tetangganya atau Tamilow. Sementara untuk warga Tamilow diberikan kepada korban meninggal sebesar 10 juta rupiah dan sisanya dibagikan kepada 29 penerima yang mana masing-masing mendapatkan Rp1.500.000 untuk biaya pengobatan luka-luka.
korban luka-luka yang berjumlah 29 orang yang akan diterima oleh 5 orang perwakilan. Foto selesai, Bapak Gubernur dan Ibu silakan kembali tempat. Para penjabat tolong silakan. Kontraktor proyek Wayapo belum bayar pajak galian 50 miliar lebih. Pihak kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan bendungan Wayapo di Desa Wapsalip, Kecamatan Lolonguba, Kabupaten Buru, Maluku belum membayar pajak galian C. Kontraktor yang dimaksud yakni PT PP Adi. Maksud kami PP Adikso dan PP Hutama Karya Jaya Konstruksi KSO. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, Asis Tomia menyatakan sudah 2 tahun, 2 perusahaan tersebut menunggak pembayaran pajak galian C. Padahal kata Tomia proyek bernilai 2 triliun ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selanjutnya sehingga memberikan pendapatan kepada daerah yang bisa dilaksanakan pembangunan jalan di desa-desa dan lainnya. Dirinya menyebutkan kedatangan ini fokusnya terkait progres pembayaran pajak mineral, bukan logam. Menurutnya pembayaran pajak mineral bukan logam ini nominalnya belum bisa disampaikan secara real berapa banyak nilainya karena perlu dilihat kembali kontraknya. Namun prediksinya mencapai 50 miliar rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Buru Emrum Soplestuni juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengatakan turut mendukung adanya proyek bendungan Wayapo. Namun dia berharap pihak perusahaan pihak perusahaan tidak bisa menunggak pembayaran pajak. Kalau dulu kayaknya harus sedikit. Pertama sampai sekarang belum ada. Sudah pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan surat menyurat baik ke kontraktor pelaksana maupun ke Balai Sungai. Yang terakhir 22 Januari itu juga kami lakukan permintaan surat ke Balai Sungai, cuma sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut. Totalnya berapa? Jadi khusus untuk pajak mineral bukan logam ini kita tidak bisa tidak bisa real. Kalau prediksi saya sepertinya cukup besar ya, cukup besar dari proyek yang buat pembangunan bendungan ini kan hampir sebagian besar itu mempergunakan mineral bukan logam, sehingga pasti sangat besar, cukup besar lah kalau untuk angka-angkanya mungkin di atas 50 miliar. Dan dengan masalah pajak daerah itu adalah salah satu poin. Salah satu misi teman-teman DPR dan pemerintah daerah datang sini untuk melihat meninjau lokasi dan sekaligus melihat progres kegiatan, lalu juga melihat bahwa adanya potensi di perusahaan ini. Kita berkewajiban kita melaksanakan fungsi kita yang salah satunya mengawasi progres perjalanan pajak daerah. Dalam sepekan, 16.000 anak usia 6 hingga 11 tahun di Ambon sudah divaksin COVID-19. Vaksinasi anak menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari ancaman serbuan kasus COVID-19. Dimulai pada 11 Januari, kini vaksinasi anak sudah mencapai 16.000 lebih suntikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi mengatakan, saat ini 16.311 atau 51,32% anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon sudah menerima vaksin COVID-19. Pelupesi mengaku angka tersebut patut dibanggakan meskipun masih jauh dari target yakni 31.784 anak. Pelupesi menambahkan selama seminggu ini vaksinasi anak digelar. Tidak ada keluhan gejala atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI usai divaksin. Pelupesi menjelaskan pentingnya vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun agar memperkuat kekebalan tubuh, terwujudnya pembelajaran tatap muka atau PTM.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Margareta Siahai minta Pemkot Ambon segera gencarkan vaksinasi anak di madrasah. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon Margareta Siahai meminta pemerintah Kota Ambon agar segera menggencarkan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di sekolah-sekolah Islam atau madrasah. Kata dia, pelaksanaan vaksinasi anak di sekolah-sekolah umum dan Kristen sudah dilakukan. Sehingga selanjutnya Pemkot bisa melibatkan Kemenak Maluku untuk vaksinasi anak ini bisa dilakukan juga di tingkat madrasah. Hal ini agar jika sudah ada pembentukan kekebalan kelompok untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, berarti semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara serempak, baik untuk sekolah umum, Islam maupun Kristen. Lanjutnya, Pemkot Ambon harusnya sudah mulai melakukan sosialisasi ke orang tua murid yang ada di madrasah. Diketahui hingga hari keempat, 15.139 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon telah mengikuti vaksinasi minimal dosis pertama. Secara presentasi sudah mencapai 47,55% dari target 31.784 anak. Kalau bisa madrasah juga harus, karena itu sama anak didik, anak bangsa yang harus memang diantisipasi dengan adanya COVID ini. Apalagi mau tatap muka, sekolah tatap muka tuh harus anak-anak harus divaksin, menjaga kemungkinan daripada dampak COVID. Apalagi sekarang dengan adanya varian-varian baru, lalu kita harapkan supaya dalam waktu jangan lama, karena negeri sudah, dari yang lain sudah, kalau bisa madrasah juga harus segera. Dari wakil rakyat dorong seperti itu. Ya, karena semua butuhkan itu, bukan saja dari negeri tapi juga yang lain seperti madrasah juga harus juga diberikan pemahaman, sosialisasi kalau memang orang tua ada yang tidak mau. Tugasnya dari pemerintah untuk menyampaikan itu supaya mereka dapat terima bahwa dengan vaksin ini mencegah jangan sampai ada penularan COVID. Itu yang harus. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Januari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.